Ada haleluya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Amin, haleluya. Kita mau beri kemuliaan buat Tuhan kita. Sebab hari ini kita boleh memuji memuliakan namanya. Sebab hari ini kita boleh rasakan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Terlebih dahulu kita akan berdoa untuk memulaikan ibadah ini. Haleluya, haleluya. Bapa di dalam surga, terima kasih buat kasih setiamu, buat kebaikanmu, buat kemurahanmu bagi kami setiap harinya, setiap menitnya, setiap detiknya. Kami boleh rasakan Engkau ada dalam kehidupan kami, menjaga kami, melindungi kami sampai hari ini. Tuhan, kami mau beri kemuliaan untuk hormat nama-Mu. Kami mau memuji memuliakan nama-Mu. Hadirlah di tempat ini, hadirlah dalam hati kami, jamah setiap kami, supaya kami beri yang terbaik dari hati kami hanya untuk Engkau. Kami mulaikan ibadah ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Ada sukacita Bapak Ibu Saudara? Yang bersukacita boleh lambaikan tangan, boleh bertepuk tangan buat Tuhan kita. Kemuliaan-Mu Tuhan, kemuliaan-Mu. Ajaib Kau Tuhan. Haleluya. Yesus Tuhan. Yesus, kemuliaan.
pujian, syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Saya undang Bapak Ibu jemaat berbangkit berdiri. Katakan sekali lagi, Yesus kemuliaan-Mu. Yesus, kemuliaan-Mu berikan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu berkati hidupku. Segala pujian, syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Segala pujian, syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Haleluya. Kami terpesona Tuhan. Ajaib dan mulia, Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan, hanya Kau yang layak. Katakan, Dialah Allah yang besar, yang layak diagungkan. Amin. Ajaib dan mulia, Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan, hanya Kau yang layak Allah yang besar, ajaib dan mulia,
Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan, hanya Kau yang layak ku agungkan. Kaulah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan, hanya Kau yang layak ku agungkan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Amin. Haleluya. 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 Dialah yang besar buat kehidupan kita. Dia yang mampu mengubahkan kehidupan kita. Amin. Haleluya. Kita mau nyatakan Dia yang besar dalam hidup kita. Amin. Dia yang berbuat apapun yang ajaib dalam kehidupan kita. Amin. Haleluya. Hidup dalam kuasa-Nya yang besar. Marilah kita puji Dia, marilah kita sembah Dia. Oh haleluya, besarkan namanya. Kita hidup dalam kasih-Nya yang besar. Kita hidup dalam kuasa-Nya yang besar. Hidup dalam kasih-Nya yang besar. Amin. Haleluya. Kita hidup dalam kuasa-Nya yang besar. Marilah kita puji Dia, marilah kita sembah Dia. Oh haleluya, besarkan namanya. Oh haleluya, besarkan namanya. Oh haleluya, besarkan namanya. Haleluya.
Mari beri pujian bagi Tuhan kita. Haleluya, haleluya. Dia Allah yang besar, Dia Allah yang perkasa, dan Dia Allah yang layak dipuji dan disembah. Haleluya. Amin. Menyatakan bahwa Dia Allah yang besar. Sama-sama katakan. Besarlah Tuhan dan layak dipuji. Haleluya. Besarlah namanya, kekallah kuasanya, memberi aman berlindung dalam naungannya. Dia Allah bagi kita, di pihak kita. Mari puji Dia, katakan. Terpujilah Tuhan, terbukti kuasanya. Dia telah menunjukkan kasih-Nya pada kita, sebab Tuhan telah bangkit menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya, Yesus Allah perkasa. Haleluya. Tuhan, sama-sama katakan. Besarlah Tuhan, besarlah Tuhan dan layak dipuji. Besarlah namanya, besarlah namanya, kekallah kuasanya. Haleluya. Aman berlindung dalam naungannya. Dia Allah bagi kita, di pihak. Katakan sama-sama, katakan. Terpujilah Tuhan, terbukti kuasanya. Dia telah menunjukkan kasih-Nya pada kita, sebab Tuhan telah bangkit menyayangi kita. Terpuji, terpujilah Tuhan, terpuji namanya, Yesus Allah. Sekali lagi katakan. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan, terbukti kuasa. Haleluya. Dia telah menunjukkan kasih-Nya pada kita, sebab Tuhan telah bangkit menyayangi kita. Katakan. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya, Yesus Allah perkasa. Haleluya. Dia Allah yang perkasa, Dia Allah yang layak dipuji dan disembah. Haleluya. Terpujilah Tuhan, terbukti kuasanya. Amin. Dia telah menunjukkan kasih-Nya pada kita, sebab Tuhan telah bangkit menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya, Yesus Allah perkasa. Dengan lebih sungguh-sungguh jemaat Tuhan katakan. Pujilah Tuhan, terbukti kuasanya. Dia telah menunjukkan kasih-Nya pada kita, sebab Tuhan telah bangkit menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya, Yesus Allah perkasa. Terpujilah, terpujilah Tuhan, terpuji namanya, Yesus Allah perkasa. Yesus Allah perkasa, Yesus Allah perkasa, Yesus Allah perkasa, Yesus Allah perkasa. Kita heran dan besar, amin. Allah yang heranlah, Allah yang cinta kita semua berhati dengan limpah. Allah yang heranlah, Allah kita heran dan besar. Haleluya.
Haleluya. Allah yang heranlah, Allah yang cinta kita semua berkati dengan limpah. Allah yang heranlah, Allah kita heran, Allah kita heran, Allah kita heran. Katakan, Allah kita heran dan besar. Haleluya. Allah yang heranlah, Allah yang cinta kita semua berkati dengan limpah. Allah yang heranlah, Allah kita heran dan besar. Allah yang heranlah, Allah yang cinta kita semua berkati dengan limpah. Allah yang heranlah, Allah kita heran, oh Allah kita heran, Allah kita heran, Allah kita heran dan besar. Allah yang heranlah, Allah yang cinta kita semua berkati dengan limpah. Allah yang heranlah, sekali lagi, Allah kita heran dan besar. Amin. Allah yang heranlah, Allah yang cinta kita semua berkati dengan limpah. Allah yang katakan, Allah kita heran, Allah kita heran, Allah kita heran. Sekali lagi katakan, Allah kita heran, Allah kita heran. Sekali lagi, Allah kita heran. Beri pujian bagi Tuhan kita. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan. Jemaat Tuhan disilakan untuk duduk kembali. Haleluya Yesus. Kita yakin dan percaya bahwa kuasa Tuhan dari dulu, sekarang sampai selamanya tidak akan pernah berubah. Haleluya. Mari kita siapkan hati kita. Kita siapkan pikiran kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Janji-Mu ya Tuhan menolong hidupku. Katakan, kuasa-Mu Tuhan, kuasa-Mu terlebih besar. Kau yang terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Haleluya. Hanya Tuhanlah penolong kita. Hanya
sanggup mengubah kehidupanku. Kami berserah, sungguh ku berserah, dan kami percaya. Cuma Tuhan angkat tanganmu, katakan samudra lebih besar, Tuhanku terlebih besar. Oh Yesus Tuhan, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidup. Terlebih besar, Kau yang terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan. Semua Tuhan, mari bangkit berdiri. Percaya Kau bekerja dalam kehidupan kami Tuhan, mendatangkan kebaikan di hidupku. Ku percaya Tuhan, ku percaya Kau yang bekerja, Kau bekerja mendatangkan kebaikan, mendatangkan kebaikan. Mari semua kita katakan, terlebih besar, Kau Tuhan yang terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar. Haleluya, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan. Berikan sekali lagi dengan lebih sungguh-sungguh, katakan kuasa-Mu Tuhan, kuasa-Mu terlebih di kehidupan kami. Haleluya, Tuhanku terlebih. Kami yakini, kami percaya Engkau Tuhan yang terlebih besar, Engkau Tuhan yang teramat besar. Ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu, kuasa-Mu Tuhan, kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan. Pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan. Mari sorak-sorai buat Tuhan kita. Haleluya, haleluya. Segala pujian syukur hanya bagi Tuhan. Haleluya, haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan buat penyertaan dalam kehidupan kami Tuhan. Kami masih ada sebagaimana kami ada hingga pada saat pagi hari ini.
Bukan karena kuat kami, bukan karena hebat kami, tapi kami yakin dan kami percaya semua karena Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih ya Roh Kudus. Kami sudah memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami yakin dan kami percaya pujian-pujian kami Tuhan boleh naik harum di hadapan-Mu, berkenan di hadapan-Mu, semua untuk guna hormat kemuliaan nama-Mu saja Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Di saat hari ini kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Kau persiapkan hati kami Tuhan untuk mendengarkan, untuk ditaburi dengan kebenaran firman-Mu Tuhan. Agar kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu Tuhan yang setia. Kau berkati juga hamba-Mu yang Kau pakai di pagi hari ini Tuhan. Sembunyikan hamba-Mu di belakang kayu salib-Mu Tuhan. Biarlah hanya kemuliaan-Mu saja yang nampak di pagi hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih ya Roh Kudus. Kami akan siap mendengarkan kebenaran firman-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan, jemaat Tuhan silakan duduk. Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Puji Tuhan saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Senang rasanya saya bisa berdiri di tempat ini. Karena saya merasa bahwa ini adalah sesuatu yang tidak bisa saya perkirakan, tidak bisa saya duga-duga. Karena selama ini, khususnya selama anak saya berpraktik di tempat ini, saya selalu melihat dari YouTube ya, untuk ibadah-ibadah di tempat ini. Ya, jadi selama ini saya hanya bisa melihat dari YouTube, tapi pagi hari ini Tuhan begitu luar biasa. Ya, bukan saya bisa melihat di YouTube, tapi saya juga bisa berdiri di tempat ini, saudaraku. Saya bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan karena apa yang Tuhan buat itu selalu ajaib buat kita semua. Amin saudaraku, amin, puji Tuhan. Makasih khususnya buat Bapak Ibu Gembala ya. Saya mencoba supaya tidak dikasih pelayanan hari Minggu ya. Karena saya takut grogi saudaraku ya. Menyampaikan firman Tuhan di hadapan sekolah Bapak Gembala sebagai guru di sekolah Alkitab saudaraku ya. Saya bilang sama saya sempat ngomong sama Sharon, tolong diam-diam aja. Nanti Papa datang, pokoknya Papa langsung ibadah. Kan pakai masker juga, saya bilang gitu ya. Jadi Om mungkin gak kenalin saya aja, tinggal masuk, tinggal duduk. Saya tinggal ikuti ibadah saudaraku ya. Saya bilang seperti itu ya. Lalu ya berjalannya waktu saudaraku, akhirnya rasa gak enak juga. Bilang juga sama Bapak Gembala bahwa saya mau datang ya. Tapi saya datang hari Sabtu ya Om ya, bilangnya hari Sabtu. Maksud saya supaya ya sudah ada yang lain lah yang dipersiapkan saudaraku ya. Tapi ya itulah Tuhan saudaraku ya, luar biasa. Percayakan saya untuk melayani firman Tuhan pagi ini. Terima kasih Om ya, bersama dengan seluruh jemaat yang ada pagi ini. Puji Tuhan. Mungkin singkat saja saya memperkenalkan diri, saya Pendeta Edi Andreas, pelayanan di daerah Cijantung, Jakarta Timur. Puji Tuhan saudaraku, saya punya seorang istri dan 3 orang anak. Anak saya yang pertama sudah berkeluarga dan puji Tuhan saudaraku ada dalam pelayanan di daerah Lampung Selatan, tepatnya di Kalianda. Puji Tuhan yang kedua anak saya Sharon saudara ya, puji Tuhan, terima kasih khususnya juga pagi ini kesempatan yang baik buat saya menyampaikan juga rasa terima kasih buat Bapak Ibu Gembala di tempat ini, mungkin seisi pastori, rekan-rekan pengerja hamba Tuhan yang bisa support Sharon dalam pelayanan, juga seluruh jemaat yang begitu luar biasa. Kalau saya dengar cerita dari Sharon, jemaat-jemaat di sini begitu luar biasa. Terima kasih buat semua kebaikannya. Tuhan kiranya memberkati. Lalu anak saya yang ketiga saat ini sedang duduk di bangku SMA kelas 3 saudaraku ya. Dia bercita-cita mau jadi polisi. Tapi saya bilang lebih baik kamu jadi hamba Tuhan saudaraku ya. Saya pengen semua anak saya jadi hamba Tuhan. Kenapa saudaraku? Karena jadi hamba Tuhan itu
satu hal yang paling indah dalam hidup kita. Dengan apa kita membalas segala kebaikan Tuhan, selain kita memberi seluruh hidup kita buat Tuhan. Ya, jadi kami berdua sedang bergelut hari-hari ini, saudaraku. Anak saya berkata, "Papa, saya sudah berdoa, saya mau jadi polisi." Saya bilang, "Boy, Papa juga berdoa sama Mama supaya kamu jadi hamba Tuhan. Tinggal kita lihat nanti doa siapa yang dijawab oleh Tuhan," saudaraku ya. Puji Tuhan, Tuhan kiranya memberkati kita semua. Amin. Kita antusias mendengar firman Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan, saudaraku. Pagi ini saya akan berbicara firman Tuhan tentang bagaimana caranya supaya kita bisa menjadi orang-orang yang cakap di dalam Tuhan. Cakap di dalam Tuhan ini berarti, saudaraku, kita punya kehidupan yang pada akhirnya menjadi satu kehidupan yang dapat menyenangkan hati Tuhan. Puji Tuhan, mari sama-sama kita buka Alkitab kita di dalam Daniel pasal yang kelima. Haleluya. Daniel pasal yang kelima. Kita lihat ayat yang pertama sampai ayat yang ke-12. Namun untuk mempersingkat waktu nanti saya akan baca saja mulai ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-12. Nanti Bapak Ibu Saudara ada waktu di rumah bisa baca dari ayat yang pertama. Daniel pasal yang kelima ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-12. Sebab dalam kerajaan Tuanku ada seorang yang penuh dengan roh para dewa yang kudus. Dalam zaman ayah Tuanku ada terdapat pada orang itu kecerahan, akal budi dan hikmat yang seperti hikmat para dewa. Ia telah diangkat oleh Raja Nebukadnezar ayah Tuanku menjadi kepala orang-orang berilmu, para ahli jampi, para kasdim dan para nujum, ahli nujum. Ayat 12, karena pada orang itu terdapat roh yang luar biasa dan pengetahuan dan akal budi, sehingga dapat menerangkan mimpi, menyingkapkan hal-hal yang tersembunyi dan menguraikan kekusutan, yakni pada Daniel yang dinamai Belsasar oleh raja. Baiklah sekarang Daniel dipanggil dan ia akan memberitahukan maknanya. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Ini adalah bagian dari sebuah cerita tentang ketakutan dari seorang raja yang bernama Belsasar. Dalam sebuah pesta yang cukup besar, karena dalam pesta ini dihadiri oleh 1.000 orang. Mereka bersenang-senang dalam pesta itu, mereka minum-minum, ya, sampai menggunakan perkakas-perkakas rumah Tuhan, ya, untuk mereka gunakan minum-minum dan lain sebagainya, saudara. Mereka sangat senang pada waktu itu, saudaraku. Namun satu ketika ada nampak sebuah tangan yang menulis sebuah tulisan pada satu dinding, saudaraku. Dan ketika Raja Belsasar melihat ini, Raja begitu takut, saudaraku. Ya. Bahkan dikatakan tubuhnya itu, sendi-sendi itu seperti bersentuhan, saudaraku. Nah, menghadapi ini, saudaraku, di tengah-tengah ketakutan Raja, maka Raja memanggil para ahli nujum, ya, Raja memanggil dalam tanda kutip orang-orang yang menurutnya menjadi orang-orang yang bisa diandalkan karena dianggap mereka punya pengetahuan. Bahkan mereka dianggap dalam tanda kutip mereka adalah orang-orang yang bijaksana. Raja memanggil mereka dan Raja bertanya kepada mereka, apa arti dari tulisan itu? Dan ketika semua para ahli yang ada pada waktu itu, orang-orang bijaksana dikumpulkan, tetap saja mereka tidak dapat memberi arti dari tulisan itu. Sampai akhirnya, saudaraku, dalam ayat yang ke-10, saudaraku, datanglah permaisuri menemui raja. Dan permaisuri ini memperkenalkan, memberi informasi tentang Daniel. Bahwa ada orang yang bijaksana,
Orang yang luar biasa pada zaman rayanya Raja Nebukadnezar. Orang ini dikatakan menjadi pemimpin dari semua orang-orang bijaksana yang ada pada waktu itu. Lalu raja akhirnya memanggil Daniel, saudaraku. Sampai pada akhirnya Daniel menjadi satu-satunya orang yang bisa mengartikan tulisan yang ada di dinding itu. Daniel memberi solusi dari sebuah kekusutan yang ada pada waktu itu. Daniel memiliki kecakapan, saudaraku, untuk bisa mengerti, menerjemahkan apa arti tulisan itu. Walaupun pada akhirnya ketika raja mengerti tulisan itu, tidak lama kemudian raja itu mati, saudaraku. Terjadi sesuai dengan apa arti dari tulisan yang ada di dinding itu. Namun di sini saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, saya ingin mengajak kita semua melihat kehidupan Daniel. Bagaimana Daniel pada akhirnya bisa muncul sebagai seorang yang bisa memberikan jalan keluar. Ya. Bisa mengurai kekusutan yang ada pada waktu itu. Kebingungan raja, ketakutan raja. Daniel bisa memberi jalan keluarnya, saudara. Oleh karena itu kita akan lihat, belajar dari kehidupan Daniel pagi ini. Karena saya yakin dan percaya kita juga akan dijadikan Daniel di akhir zaman ini. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Ya, sesuai tema saya, cakap di dalam Tuhan. Bapak saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, cakap itu saudaraku punya arti sanggup untuk melakukan sesuatu. Bahkan dikatakan kesanggupan ini sampai kepada tingkat mahir, saudaraku. Ya. Jadi cakap itu adalah sebuah kesanggupan untuk melakukan sesuatu. Ya. Lanjut, saudaraku. Ya, kita melihat Daniel, saudaraku. Ya. Apa yang menjadi latar belakang Daniel sehingga dia begitu luar biasa? Yang pertama, saudaraku. Ya. Daniel itu adalah seorang yang berasal dari keturunan raja. Dia adalah kaum bangsawan, ya, dan kita tahu bahwa keturunan raja, bangsawan itu merupakan satu strata yang tertinggi dalam kehidupan sosial masyarakat yang ada di Yerusalem pada waktu itu. Karena memang Daniel adalah bagian dari orang-orang yang dibuang ke Babel, saudaraku. Daniel punya kehidupan sosial yang luar biasa di Israel, saudara. Dan dia salah satu orang yang dibawa dalam pembuangan ke Babel. Yang kedua, saudaraku, latar belakang Daniel. Daniel, saudaraku, secara fisik, Alkitab mencatat bahwa tidak terdapat suatu celah. Ya. Bahkan dikatakan Daniel adalah seorang yang punya pengetahuan, punya kepandaian tentang berbagai tulisan dan hikmat. Bahkan Daniel, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, bisa memiliki pengertian tentang berbagai-bagai penglihatan dan mimpi. Makanya tidak heran kalau seorang Daniel bisa menerjemahkan tulisan yang ada di tembok itu atau di dinding itu, saudara. Sementara orang bijaksana yang lain yang ada pada waktu itu tidak bisa mengartikannya. Daniel bisa, saudara. Yang ketiga, saudara. Kita lihat Daniel, latar belakang Daniel yang ketiga, saudaraku. Daniel adalah seorang yang dikaruniakan kasih sayang, melebihi, saudaraku, orang-orang pandai, orang-orang buangan pada waktu itu yang dibawa ke Babel, saudaraku. Daniel melebihi mereka semua. Kenapa saya katakan Daniel melebihi mereka semua, saudaraku? Daniel pada saat itu oleh kepala pegawai istana, Daniel diberi nama Belsasar, saudaraku. Ya. Belsasar, Bel itu, saudaraku, nama salah satu dewa yang ada pada waktu itu. Sasar itu artinya disukai. Jadi Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Daniel diberi nama Belsasar, artinya disukai oleh dewa, saudara. Ya. Kenapa dia mendapatkan kasih sayang lebih daripada yang lain? Karena memang Daniel punya kelebihan yang luar biasa dibanding yang lainnya.
sehingga dia diberi nama lain Belsasar, disukai oleh dewa. Jadi melihat ini Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Daniel bukan orang sembarangan saudaraku. Dia bukan hanya cakap perawakannya, ya bisa dikatakan mungkin dia sehat-sehat badannya saudaraku. Tapi dia juga memiliki kepandaian yang luar biasa, sampai kepada mengerti tentang penglihatan dan hikmat. Saudara. Jadi Daniel begitu luar biasa saudara. Lalu menjadi pertanyaannya buat kita semua, kenapa Daniel begitu menjadi luar biasa? Karena di dalam Daniel pasal yang pertama ayat yang ke-8. Dikatakan di sana saudaraku, Daniel pasal yang pertama ayat yang ke-8. Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Dimintanya kepada pemimpin pegawai istana itu supaya ia tak usah menajiskan dirinya. Kenapa Daniel begitu luar biasa? Memang latar belakang dia dari orang atau keluarga yang luar biasa di Yerusalem pada waktu itu, dia adalah keturunan raja. Tetapi yang menjadi semakin luar biasa Daniel, karena Daniel hidupnya takut akan Tuhan. Ia tidak mau menajiskan dirinya saudara. Dia tetap menjaga hidupnya benar di hadapan Tuhan. Dan karena Daniel hidup benar di hadapan Tuhan, maka Tuhan mengaruniakan itu semua kepadanya saudara. Melebihi yang lainnya saudara. Jadi rupanya takut akan Tuhan itu bisa menjadikan Daniel luar biasa. Demikian juga dalam hidup kita. Takut akan Tuhan akan menjadikan kita luar biasa. Amin saudaraku. Ada satu, saya pernah melihat ya, saya lupa entah di cuplikan video atau TikTok atau apa saudaraku ya. Ada satu cerita bahwa salah satu pemimpin dalam sebuah gereja yang cukup besar. Ya. Satu ketika pemimpin ini akhirnya ditangkap saudaraku. Kenapa? Karena dia melakukan sebuah kesalahan yang melanggar hukum. Saya lupa kesalahannya apa itu saudara ya. Jadi pemimpin ini ditangkap saudaraku. Lalu dia dimasukkan ke penjara. Ketika dia berada di penjara saudaraku, seorang rekan hamba Tuhan mengunjungi dia. Mendatangi dia lalu dia bertanya, kenapa kamu sampai melakukan hal ini? Apakah kamu tidak mengasihi Tuhan? Apakah kamu tidak cinta Tuhan? Lalu hamba Tuhan ini berkata saudaraku, ya yang ditangkap ini berkata, saya sangat mencintai Tuhan. Saya sangat mengasihi Tuhan dan itu nggak bisa diragukan. Loh, kenapa kalau kamu sayang Tuhan, kenapa kamu cinta Tuhan, kamu bisa melakukan kesalahan ini? Dia katakan, saya memang sayang Tuhan, saya mengasihi Tuhan, tetapi saya tidak takut Tuhan. Saudaraku, mengasihi Tuhan dan takut Tuhan ini menjadi satu hal yang berbeda. Takut Tuhan saudaraku, itu berarti menjauhi kejahatan. Jadi orang ini mengasihi Tuhan, tapi dia tidak menjauhi kejahatan. Kalau saya bertanya mungkin kepada kita semua, apakah kita sayang Tuhan? Apakah kita mengasihi Tuhan? Pasti jawab kita semua, kita mengasihi Tuhan. Tapi apakah kita takut Tuhan? Nah itu menjadi jawaban yang masih harus dipikirkan saudara. Karena itu harus lihat dulu kehidupan kita dengan apa yang kita lakukan. Apakah kita benar-benar orang yang takut akan Tuhan? Apakah kita benar-benar menjadi orang yang menjauhi kejahatan? Saudaraku, Daniel benar-benar tidak mau menajiskan dirinya. Daniel terus berusaha untuk menjauhi segala kejahatan saudaraku. Makanya Daniel menjadi orang yang luar biasa. Lalu apakah kita bisa juga seperti Daniel? Siapa kita saudaraku? Daniel punya latar belakang yang luar biasa. Tetapi siapa saya dan saudara? Mari kita buka dulu saudaraku ya. Di dalam 1 Petrus 2 ayat yang ke-8.
1 Petrus pasal yang kedua ayat yang ke-8. Mereka tersandung padanya karena mereka tidak taat kepada firman Allah. Dan untuk itu mereka juga telah disediakan. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umat-Nya. Yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Puji Tuhan saudaraku. Siapa saya dan saudara? Kita tahu bahwa kita sebenarnya bukan objek dari keselamatan yang Allah sediakan saudaraku. Keselamatan pertama diberikan kepada orang-orang Yahudi. Bukan kepada saya dan saudara. Kita orang-orang non-Yahudi saudaraku. Kita bukan termasuk orang-orang yang dikasihani tadinya saudaraku. Bahkan kita disebut juga orang-orang kafir saudara. Orang-orang yang tidak masuk hitungan. Orang yang jauh dengan Tuhan saudaraku. Tetapi pada ayat 8 kita lihat saudaraku. Mereka tersandung padanya karena mereka tidak taat kepada firman Allah. Beruntunglah saya dan saudara. Karena ketidaktaatan mereka, karena ketidaktaatan orang-orang Yahudi, akhirnya keselamatan itu datang juga kepada saya dan saudara. Keselamatan itu sampai kepada saya dan saudara. Kenapa? Karena mereka yang disediakan keselamatan itu, mereka tidak taat kepada firman Allah. Akhirnya keselamatan itu diberikan kepada saya dan saudara. Dalam surat Efesus, ya, ada satu perdebatan di sana, di mana orang-orang yang ada pada waktu itu menganggap bahwa keselamatan itu hanya khusus untuk orang Yahudi. Tapi Paulus datang menerangkan bahwa keselamatan itu bukan hanya untuk orang-orang Yahudi, tetapi juga buat orang-orang non-Yahudi. Artinya keselamatan itu buat semua orang. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita bisa seperti Daniel. Karena kita adalah dikatakan kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umat-Nya. Yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Bersyukurlah saudaraku. Tadinya kita bukan umat Allah, sekarang kita sudah diakui menjadi umat Allah. Tadinya kita bukan orang yang dikasihani, tetapi kita sekarang adalah orang-orang yang beroleh belas kasihan dari Allah. Bersyukurlah untuk hal ini saudaraku. Makanya saya katakan tadi di awal, dengan apa kita membalas segala kebaikan Tuhan? Dengan apa kita membalas anugerah Tuhan yang besar dalam hidup kita? Tetapi satu hal yang harus kita perhatikan saudaraku. Pelajaran tentang ketidaktaatan dari orang-orang Yahudi ini Tuhan. Sehingga mereka hilang keselamatannya saudara. Artinya Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Ayat 9 berkata, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Jadi Bapak Ibu Saudara, kita bukan hanya orang-orang yang sekarang beroleh belas kasihan Allah. Tetapi Allah ingin supaya kita menjadi bangsa yang terpilih. Kita akan menjadi imamat-imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Allah ingin saya dan saudara menjadi umat kepunyaan Allah. Asal apa saudaraku? Kita ingat ayat yang ke-8. Asal salah satunya adalah taat saudara. Kita bisa tetap tinggal dalam belas kasihan Allah. Kita bisa tetap tinggal dalam keselamatan yang Allah berikan. Asal kita taat saudaraku. Amin. Asal kita taat. Wah, taat merupakan satu hal yang luar biasa saudaraku. Jangan main-main dengan sebuah ketaatan. Ketaatan itu adalah sebuah pintu yang akan membawa kita kepada keselamatan saudara.
Amin saudaraku. Jadi Daniel luar biasa saudaraku. Ya, Daniel luar biasa. Tetapi saya katakan kepada kita semua, kita juga luar biasa di hadapan Tuhan. Amin. Bahkan kita adalah bangsa yang terpilih, imamat-imamat yang rajin ini. Asal apa saudaraku? Asal kita taat saudara. Puji Tuhan. Kembali lagi dalam Daniel pasal yang kelima, ayat yang ke-12. Apa yang ada dalam diri Daniel dengan latar belakangnya yang luar biasa itu saudara. Dengan hidup takut akan Tuhan. Ayat yang ke-12, karena pada orang itu terdapat roh yang luar biasa dan pengetahuan dan akal budi sehingga dapat menerangkan mimpi, menyingkapkan hal-hal yang tersembunyi dan menguraikan kekusutan, yakni pada Daniel yang dinamai Belsasar oleh raja. Baiklah sekarang Daniel dipanggil dan ia akan memberitahukan maknanya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ada 3 hal yang melekat dalam diri Daniel. Pada bagian yang pertama dikatakan karena pada orang itu yang pertama terdapat roh yang luar biasa, saudaraku. Karena Daniel hidup takut akan Tuhan, maka Daniel dikarenakan roh yang luar biasa. Kata roh ini saudaraku ditulis dengan huruf kecil, artinya roh Daniel. Kenapa mereka menganggap Daniel begitu luar biasa? Karena mereka menganggap bahwa Daniel itu penuh dengan roh para dewa. Karena ada roh para dewa dalam diri Daniel, maka Daniel dikatakan begitu luar biasa. Artinya saudaraku, keluar biasaan Daniel mereka menganggap itu semua karena pekerjaan para dewa. Tetapi saudaraku yang dikasihi Tuhan, bagi saya dan saudara, yang membuat roh Daniel itu luar biasa, tidak lain bukan karena roh para dewa, amin, tetapi roh Tuhan yang ada dalam dirinya. Ya. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah? Ya. Dalam 1 Korintus 3 ayat 16, tidak tahukah kamu, 2 kali dikatakan tidak tahukah kamu. Ya, walaupun kalimat yang pertama tidak tahukah kamu ini menggunakan kata jamak, nous saudara, artinya memang jamak. Itu berbicara tentang perhimpunan orang percaya. Tapi kata kedua kali dalam 1 Korintus 3 ayat 6 dikatakan tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah. Itu menyangkut pribadi saudara. Jadi kita percaya bahwa roh Daniel begitu luar biasa. Kenapa? Karena ada roh Allah di dalam diri Daniel, saudara. Jadi Daniel menjadi orang yang begitu luar biasa. Dalam Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-11, saudara. Kita lihat di sana bahwa roh Allah itu adalah roh yang hidup. Dan bukan hanya hidup, tapi dia juga adalah roh yang membangkitkan, memberi sebuah kehidupan. Nah, kalau roh Allah itu adalah roh yang hidup, saudaraku. Kalau kita berbicara tentang hidup, berarti roh itu memang adalah roh yang bisa melakukan segala sesuatu di dalam hidup kita. Karena itu kita bisa temukan dalam beberapa ayat di firman Allah. Misalnya saudaraku di dalam 2 Timotius 1 ayat yang ke-7. Ya, coba kita baca di sana saudaraku. Dua Timotius 1 ayat yang ke-7, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Saudaraku, roh itu hidup, roh Allah itu hidup. Dan kalau roh Allah itu hidup di dalam diri kita, maka roh Allah itu saudaraku, ya akan memberikan kekuatan di dalam kehidupan kita. Roh Allah itu juga yang akan memberikan saudaraku kasih. Dan roh Allah itu juga yang memberikan ketertiban dalam hidup kita. Itulah roh Allah yang ada dalam diri Daniel. Daniel punya kekuatan, Daniel punya kasih, Daniel hidup dalam ketertiban. Tertiban di sini artinya dia hidup sesuai dengan firman Allah. Dia hidup menurut aturan-aturan firman Allah. Dan dalam ayat lain juga berkata di dalam 2 Samuel pasal yang ke-6 ayat 14. Satu bagian cerita ketika Daniel
dipenuhi dengan roh Allah, maka dia menari-nari buat Tuhan. Kenapa Daniel menari? Karena Daniel hatinya penuh dengan sukacita, saudaraku. Sering kita nyanyikan, saudaraku, bila roh Allah ada di dalamku, apa saudaraku? Ku kan menari seperti Daud menari. Kenapa Daud menari, saudaraku? Bahkan anak Saul lihat Daud menari seperti itu. Ya, anak Saul menghina Daud. Aduh, kok raja begitu, saudaraku? Ngapain raja sampai menari-nari seperti itu? Tapi karena sukacita yang melimpah dalam diri Daniel, dia mengekspresikannya dengan menari buat Tuhan, saudaraku. Amin. Makanya kita lihat tadi dalam pujian ada apa sih kalau disebutnya, saudara ya? Bagian dancernya, saudaraku ya, sambil menari-nari, saudaraku, buat Tuhan. Memang itu kalau roh Allah ada di dalam kita, hati kita penuh dengan sukacita, sehingga tidak tertutup kemungkinan ketika kita memuji Tuhan, kita sampai menari-nari buat Tuhan. Amin, saudaraku. Kita sampai menari-nari buat Tuhan, saudaraku ya. Dan banyak lagi, saudaraku, tetapi pada akhirnya di dalam Yohanes 16 ayat yang ke-13, kalau roh Allah itu ada dalam diri kita, maka roh Allah itu akan menuntun kita kepada seluruh kebenaran. Kenapa Daniel begitu luar biasa? Karena roh Allah ada dalam dirinya, dan roh Allah itulah yang membawa dia hidup dalam kebenaran, saudaraku. Karena memang jelas ayat ini bahwa roh Allah itu menuntun kita kepada seluruh kebenaran, saudara. Jadi luar biasa, saudara. Kalau Bapak Ibu, saya dan kita semua, saudara, ya, hidup dalam takut akan Tuhan, hidup dalam ketaatan, maka roh Allah itu ada di dalam kehidupan kita. Roh Allah yang akan memberikan kekuatan. Roh Allah yang akan menuntun kita kepada seluruh kebenaran, saudara. Puji Tuhan. Yang kedua, saudaraku, Daniel 5 ayat 12 tadi, di samping Daniel memiliki roh yang luar biasa, maka dicatat di sini ya, Daniel juga memiliki pengetahuan, saudara. Daniel memiliki pengetahuan. Dan memang dicatat dalam firman Allah, pengetahuan Daniel itu didapati 10 kali lebih cerdas dibanding yang lain. Bayangkan 10 kali lebih cerdas, saudara. Ini satu hal yang luar biasa. Saudara, beberapa waktu yang lalu ada seorang anak kecil yang membanggakan Indonesia. Yang juara menghitung tuh, saudara ya. Namanya siapa, saudara tahu gak? Yang dari Kupang itu. Yang kecil, saudaraku. Ya. Nono, saudaraku. Ya. Seorang anak kecil dari Kupang namanya Nono. Dia juara 1 matematika di dunia. Padahal orang dari Kupang, orang dari daerah, saudaraku, tidak punya peralatan yang canggih. Tetapi dia bisa juara 1, saudaraku, di dunia. Bahkan dikatakan nilai dia, perbandingan dia juara 1 dengan juara 2, juara 2-nya itu tidak ada separohnya, saudaraku, dari nilai dia. Berarti dia begitu luar biasa dan membanggakan. Dan ketika diwawancarai anak ini, kenapa kamu bisa seperti ini? Karena Tuhan Yesus, saudaraku. Ini menjadi satu kesaksian yang luar biasa dari seorang anak kecil, saudaraku. Punya kemampuan yang luar biasa. Dan dia ketika ditanya bagaimana dia bisa pintar, semua dari Tuhan Yesus. Wow, luar biasa, saudara. Saya lihat di TV sempat dia dites menghitung, saudaraku. Dia karena hari-hari belajar sempoa, saudaraku. Jadi begitu ditanya 10 kali 20 kali 3 kali 6 dibagi 7. Dia gini-gini tangannya, saudara ya, kayak main sempoa. Lalu begitu selesai dia langsung jawab dan benar, saudaraku. Itu luar biasa. Tetapi Daniel, saudaraku, Alkitab mencatat 10 kali lebih cerdas. Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, siapapun kita, kalau kita takut akan Tuhan, kita taat, kita juga akan diberikan pengetahuan oleh Allah. Karena Amsal 1 ayat 7 berkata, permulaan pengetahuan adalah takut akan Tuhan.
Jadi kita kalau takut akan Tuhan, kita sudah memiliki modal sebuah pengetahuan. Selanjutnya biarlah Tuhan yang menambah-nambahkannya itu di dalam hidup kita. Tetapi paling tidak saudaraku, saya ingin sampaikan kepada kita semua, ada dua hal penting yang harus kita miliki kalau kita berbicara tentang pengetahuan. Yang pertama saudara, ya, biarlah kita memiliki pengetahuan, ya, tentang saudaraku, ya, akhir zaman ini. Paling tidak kita mengetahui tentang akhir zaman ini. Karena memang kita harus sadari bahwa kita hidup di zaman akhir hari-hari ini, saudara. Di dalam Matius pasal yang ke-16, saudara. Matius pasal 16. Ayat yang pertama sampai ayat yang keempat. Kemudian datanglah orang-orang Farisi dan Saduki hendak mencobai Yesus. Mereka meminta supaya ia memperlihatkan suatu tanda dari sorga kepada mereka. Tetapi jawab Yesus, pada petang hari, karena langit merah kamu berkata hari akan cerah. Dan pada pagi hari, karena langit merah dan redup, kamu berkata hari buruk. Rupa langit kamu tahu membedakannya, tetapi tanda-tanda zaman tidak. Angkatan yang jahat dan tidak setia ini meminta suatu tanda, tetapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda selain tanda Nabi Yunus. Lalu Yesus meninggalkan mereka dan pergi. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita harus punya pengetahuan terlebih tentang akhir zaman ini. Kita tahu lewat firman Allah, ya, di dalam Timotius berkata, saudaraku, tanda-tanda akhir zaman, bahwa semua itu harus terjadi menjelang kedatangan Tuhan. Dan hari-hari ini memang jelas itu kita bisa lihat. Tanda-tanda zaman itu, tanda-tanda akhir zaman itu semua jelas bisa terlihat hari-hari ini. Yang paling marak hari-hari ini adalah bagaimana berita tentang LGBT, saudaraku. Ya. Banyak sekarang gereja-gereja khusus di Eropa sudah ada yang melakukan pernikahan sejenis, saudara. Kita tahu ini memang sudah akhir zaman, saudara. Ya. Hanya kita di negara ini beruntunglah, saudaraku. Ada untungnya kita minoritas di negara ini, ya, karena memang ada agama terbesar di negara kita, ya, melarang LGBT, saudaraku. Jadi kita nggak repot-repot perang terhadap LGBT, karena kita sudah terlindungi, saudaraku. Tapi inilah tanda zaman, saudaraku. Dan kita harus punya pengetahuan untuk hal ini. Kita harus tahu bahwa ini adalah akhir dari zaman itu. Dan kita juga tentunya harus hidup sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Sebagai orang-orang yang hidup di akhir zaman ini. Bahwa kita harus tetap taat. Bahwa kita harus tetap setia di dalam Tuhan. Yang kedua, saudaraku, yang perlu kita ketahui, tidak lain adalah semua tentang Allah. Mari Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi, saya mengajak kita semua, mari hari-hari yang kita jalani ini, yang sudah sangat singkat ini, mari kita gunakan untuk mengenal Allah lebih lagi, dan lebih lagi. Kenapa saudaraku? Alkitab sudah mengingatkan dalam Hosea pasal yang keempat, ayat yang ke-6. Dikatakan di sana bahwa umatku binasa karena mereka tidak mengenal Allah. Tetapi dalam terjemahan lain berkata, umatku binasa karena kurang mengenal Allah. Saudaraku, saya katakan kepada kita semua, kalau kita tidak mengenal Allah nggak mungkin. Kita semua pasti mengenal Allah. Apalagi yang sudah sekolah Alkitab, saudaraku. Kelas 1, kelas 2. Sudah pasti mengenal Allah. Tetapi saudaraku, ada kemungkinan bahwa pengenalan kita akan Allah itu kurang. Karena pengenalan kita akan Allah yang kurang itu bisa membuat kita binasa loh, saudara. Kok bisa, saudara ya? Saudaraku, saya ada sebuah cerita dan ini memang sebuah kenyataan, saudaraku. Ya, beberapa puluh tahun yang lalu, saudaraku, di Jakarta, khususnya di daerah dekat tinggal saya, daerah Pasar Rebo dan Cijantung, saudaraku, itu ada satu perempatan jalan yang cukup besar. Kalau dari tempat saya, kalau lurus itu masuk ke dalam kota, lalu kalau ke kiri itu ke daerah Pondok Indah, ke kanan ke daerah Kampung Rambutan dan ke Bogor.
itu perempatan itu ramai sekali, saudara. Nah dulu pada waktu itu sebelum zamannya Pak Ahok jadi gubernur, ya, itu banyak sekali pedagang-pedagang kaki lima, ya. Saudara mungkin tahu yang pakai gerobak itu ya. Lalu pedagang kaki lima itu jualnya hanya rokok, permen, lalu paling minuman. Nah, salah satu pedagang kaki lima itu ada jemaat, ya, tempat di mana saya berjemaat pada waktu itu. Dan kami kenal dekat, saudaraku. Lalu satu ketika dia cerita, saudaraku. Dia cerita begini, masa begini ya, lucu ya katanya. Kenapa? Dia bilang, saudaraku, satu ketika ada copet. Copet beli rokok di tempat dia, saudaraku. Ya, copet itu beli rokok. Dan ketika dia beli rokok, dia hendak membayar, dia buka dompetnya, saudaraku. Begitu dia buka dompet, jemaat ini lihat di dompet dia ada gambar Yesus. Ya, ada gambar Yesus, saudaraku. Saudara mungkin belum tentu di dompetnya ada gambar Yesus. Benar gak benar, saudara? Di dompet saudara ada siapa? Ada foto suami, ada foto istri, atau apa, saudaraku ya? Belum tentu ada foto Yesus, tapi copet ini, saudaraku, di dompetnya ada foto Yesus, ada gambar Yesus. Sehingga jemaat ini membicara sama copet ini, kamu itu gimana sih? Kamu kan nyopet, pakai taruh gambar Yesus di situ, malu-maluin aja. Tapi copet ini ketawa, saudaraku. Copet ini ketawa, lalu dia berkata begini, lo yang gak ngerti. Ya ini bahasa Jakarta, saudara ya. Lo yang gak ngerti, lo tahu gak? Kenapa gue gak ketangkap sampai sekarang? Gue selalu berhasil nyopet, kenapa? Karena ada ini, saudara. Dia lihat gambar Yesus ya, karena ada gambar Yesus, saudaraku. Kurang ajar kamu, katanya. Jadi saudaraku, ini gambaran orang-orang yang kurang mengenal Allah, saudaraku. Pengenalan dia akan Allah mungkin hanya sekedar ya juru selamat, dia bisa menolong. Ya, dia tidak berpikir bahwa melakukan kejahatan itu gak akan ditolong. Tapi dia menganggap penolong, saudaraku. Makanya benar firman Allah, kalau kita kurang-kurang mengenal tentang Allah, kita bisa binasa loh, saudaraku. Kita bisa salah, apalagi hari-hari ini. Ya, pengajaran-pengajaran sesat, pengajaran-pengajaran yang tidak berkenan. Wah, itu banyak sekali beredar. Apalagi di YouTube, saudara. Ya kan? Saudara bisa temukan di sana. Khotbah tentang perpuluhan, waduh banyak pendeta khotbah tentang perpuluhan. Dan rata-rata gak sama, saudaraku. Saudara, kalau kita tidak mengenal Allah dengan benar, itu bahaya. Makanya saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, ketika saudara setia beribadah di tempat ini, taat kepada firman Tuhan, pengajaran-pengajaran yang diberikan oleh Bapak Gembala di sini, itu adalah pengajaran-pengajaran yang membawa saudara semakin mengenal Allah dengan benar. Amin. Karena itu jangan, saudaraku, pernah jauhi ibadah-ibadahmu kepada Tuhan. Saya melihat masih banyak bangku kosong, saudaraku. Ya, tentunya kita rindu semua bangku-bangku ini penuh dengan jiwa-jiwa. Karena mereka harus mengerti tentang Yesus dengan benar. Amin. Bukan mengenal Yesus hanya sepotong-sepotong, sebagian-sebagian. Sehingga akan mudah sekali diombang-ambingkan oleh pengajaran-pengajaran yang tidak benar hari-hari ini, saudara. Saudara kuat di dalam Tuhan. Ya, saudara akan menjadi orang-orang yang luar biasa di dalam Tuhan. Ya, jadi saudaraku yang dikasih Tuhan, kita harus memiliki pengetahuan tentang Yesus dengan benar. Amin, saudaraku. Jangan sepotong-sepotong. Yang ketiga, bagian yang terakhir, saudaraku, sedikit lagi. Ya, dikatakan di sana Daniel 5 ayat yang ke-12. Dan akal budi, saudaraku. Daniel punya roh yang luar biasa. Daniel punya pengetahuan, tapi Daniel juga punya akal budi. Dalam terjemahan lain, akal budi ini dicatat dengan kata hikmat. Daniel punya hikmat, saudaraku. Ya. Tapi saya ingin mengambil contoh yang lain, saudaraku, dalam kehidupan Yusuf. Karena Yusuf juga kurang lebih sama, bicara tentang menafsirkan mimpi dan lain sebagainya. Coba kita buka dulu Kejadian pasal yang ke-41. Ya, kita tambah lagi, ambil contoh dari Yusuf. Ya, Kejadian 41 ayat yang ke-33.
Iya. Oleh sebab itu, baiklah tuanku Firaun mencari seorang yang berakal budi dan bijaksana dan mengangkatnya menjadi kuasa atas tanah Mesir. Baiklah juga tuanku Firaun membuat begini, yakni menempatkan penilik-penilik atas negeri ini, dan dalam ke-7 tahun kelimpahan itu memungut 1/5 dari hasil tanah Mesir. Mereka harus mengumpulkan segala bahan makanan dalam tahun-tahun baik yang akan datang ini, dan di bawah kuasa tuanku Firaun menimbun gandum di kota-kota sebagai bahan makanan serta menyimpannya. Demikianlah segala bahan makanan itu menjadi persediaan untuk negeri ini dalam ke-7 tahun kelaparan yang akan terjadi di tanah Mesir, supaya negeri ini jangan binasa karena kelaparan itu. Saudaraku, ini adalah masukan dari Yusuf kepada Raja Firaun. Karena hanya Yusuf yang bisa mengartikan mimpi dari Raja Firaun. Ketika Raja Firaun bermimpi tentang 7 lembu yang gemuk, 7 lembu yang tambun, dan 7 lembu yang kurus. Ya, tidak ada satu orang pun yang bisa mengartikan mimpi ini. Lalu muncullah Yusuf, seorang yang bernama Yusuf. Ya, kita kenal Yusuf sebagai orang yang luar biasa, saudara. Dia begitu setia di dalam Tuhan. Ya. Kita ingat ketika Yusuf di rumah Potifar, saudaraku. Ya. Seperti saya katakan tadi, takut akan Tuhan, menjauhi kejahatan. Saudaraku, ketika istri Potifar menggoda Yusuf, dia lari, saudaraku. Dia jauhi itu kejahatan. Yusuf itu benar di hadapan Tuhan. Makanya saudaraku, sebagaimana Daniel, Yusuf juga bisa memberikan solusi, saudaraku, kepada Raja Firaun. Yusuf berkata, Raja lebih baik begini. Ya, saudara, Raja angkat seorang yang bisa mengatur semuanya. Pada tahun kelimpahan bisa disimpan 1/5, bisa bangun lumbung-lumbung yang besar. Dan ketika masa kelaparan itu, ini bisa dibagikan supaya kelaparan itu tidak membunuh rakyat Mesir pada waktu itu. Ini nasihat Yusuf kepada raja, dan sampai akhirnya, singkat cerita, raja sendiri mengangkat Yusuf menjadi orang yang dapat melakukan ini semua. Sampai akhirnya Yusuf menjadi orang 2 di tanah Mesir. Orang yang luar biasa, saudaraku. Dan karena Yusuflah kelaparan yang melanda Mesir tidak membuat rakyat Mesir mati semuanya. Mesir selamat pada akhirnya dari kelaparan. Karena apa? Karena seorang yang bernama Yusuf. Seorang yang takut akan Tuhan. Saudaraku, di sini dikatakan hikmat. Daniel memiliki hikmat. Ya. Dan kalau kita melihat contoh dari Yusuf, apa artinya pada akhirnya hikmat itu, saudaraku? Hikmat itu ternyata adalah sesuatu yang melebihi pengetahuan. Dia bukan hanya sekedar tahu, saudaraku. Ya. Yusuf bukan hanya sekedar tahu apa arti mimpi itu, apa masalah yang akan dihadapi oleh Firaun. Tetapi Yusuf juga bisa memberikan jalan keluar dari masalah itu. Yusuf bisa memberikan solusi untuk permasalahan yang dihadapi pada waktu itu. Sampai akhirnya benar-benar Mesir aman dalam pimpinan Yusuf, saudara. Jadi inilah hikmat, inilah akal budi, saudara. Bukan hanya memiliki pengetahuan, tahu masalah-masalah yang ada, tetapi dia juga bisa tahu bagaimana jalan keluar dari masalah itu, saudara. Jadi kita melihat baik Daniel, baik Yusuf, mereka adalah orang-orang yang takut akan Tuhan. Sehingga mereka, roh Allah berdiam di dalam dirinya. Roh Allah itu membawa dia kepada seluruh kebenaran. Dan dia dikaruniakan pengetahuan. Bukan juga hanya pengetahuan, tetapi dia juga dikaruniakan hikmat, saudara. Alangkah indahnya ketika kita semua pagi ini, kita contoh kehidupan mereka. Mari yuk kita bawa hidup kita takut akan Tuhan. Kita taat kepada Tuhan. Dan kita miliki pengetahuan itu, saudaraku. Baik tentang akhir zaman, baik semua tentang Yesus, atau mungkin tentang yang lain, tentang kebenaran. Mari kita terus tambah-tambahkan pengetahuan itu. Dan terus juga kita miliki hikmat yang daripada Allah. Orang-orang berhikmat
dalam kerajaan Babel semuanya nggak ada yang tahu. Karena itu hikmat dari dunia ini saudaraku. Tapi hikmat dari Allah yang ada pada Daniel mengetahui itu semua. Dan inilah yang harus kita alami saudara. Kita cakap di dalam Tuhan. Kita sanggup melakukan segala sesuatu. Kita sanggup membuat hidup kita menjadi hidup yang menyenangkan hati Tuhan. Ya, jadi hiduplah takut akan Tuhan dalam ketaatan. Mari kita miliki pengetahuan dan kita miliki juga hikmat. Kita akan cakap saudaraku, menjalani hari-hari kita dalam pengiringan dan pelayanan kita kepada Tuhan. Walaupun di dalamnya mungkin masih ada masalah-masalah yang harus kita hadapi. Masih banyak pergumulan yang harus kita lalui. Tapi percayalah saudaraku, ketika kita cakap di dalam Tuhan, kita akan menjadi orang-orang yang terus dapat menyenangkan hati Tuhan. Amin saudaraku. Puji Tuhan, kiranya Tuhan menolong dan memberkati kita semua pagi ini. Sebelum saya serahkan pada Bapak Gembala, saya rindu kita menyanyikan sebuah pujian saudara. Mari kita beri bersama-sama, haleluya. Ada satu pujian yang berkata, lebih luas dari samudra, kasih Allah dalam hidup kita, semusim berlalu. Haleluya, haleluya. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Amin. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, banyak musim yang akan datang dalam hidup kita. Tapi percayalah akan pemeliharaan Tuhan di dalam hidupmu. Terlebih lagi ketika engkau cakap di dalam Tuhan. Engkau hidup dalam takut akan Tuhan. Engkau hidup dalam ketaatan. Dan engkau terus memiliki pengetahuan di dalam Tuhan. Dan terus engkau memiliki hikmat yang dari Allah. Maka engkau akan dapat mengatasi apapun yang datang di dalam hidup. Segala musim Tuhan akan pelihara engkau. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Mari sekali lagi katakan dari awal, semusim berlalu. Semusim berlalu. Mari kita sadari bahwa Tuhan selalu pelihara hidup kita. Haleluya. Kasih dan setiamu tak pernah layu. Mari kita angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas sekali lagi katakan,
lebih luar dari samudra. Amin. Kebaikan-Mu Bapa takkan habis. Waktu selanjutnya saya silakan. Dari cakrawala tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku lebih luas dari samudra, kasih-Nya tak terbatas untuk kita. Kebaikan-Mu Tuhan tidak pernah habis. Dari cakrawala tak terbatas. Mari katakan di hadapan Tuhan, Engkau benar Tuhan, Engkau tidak terbatas, tidak terbatas luas dari sana. Kalau kita takut Tuhan, kalau kita takut Tuhan, Dia akan penuhi kita dengan pengetahuan. Dia penuhi kita dengan penuh pengetahuan, dan Dia berikan kita hikmat sehingga kita berjalan sesuai firman Allah. Tak terbatas kasih-Mu, sungguh luas. Mari tepuk tangan bagi Tuhan, Dia ada bersama dengan kita. Nanti mohon pendeta muda Stanley Andreas akan memimpin dalam doa. Kita menyembah Dia, Dia ada bersama dengan kita. Tuhan, beri kami hikmat-Mu, beri kami pengetahuan, beri kami takut akan Tuhan. Dia ada di sini, Dia bersama dengan kita. Dunia semakin jahat, kita perlu takut Tuhan. Kita perlu takut Dia. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Kami sembah Engkau Tuhan. Haleluya, haleluya. Sungguh kasih-Mu tidak terbatas bagi kami. Amin. Tuhan Yesus. Kami ada sampai pagi hari ini semua karena kebaikan-Mu Tuhan. Benar. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih untuk suara-Mu pagi hari ini bagi kami semua Tuhan. Kami rindu menjadi orang yang cakap di dalam Tuhan. Kami rindu Tuhan untuk hidup takut akan Engkau Tuhan Yesus. Sebab ada Engkau yang mengawasi seluruh yang kami lakukan di dalam dunia ini Tuhan Yesus. Ajar kami Tuhan untuk hidup takut akan Engkau Tuhan. Sehingga Engkau mengaruniakan pengetahuan, hikmat yang luar biasa. Kalau Engkau sudah menyertai Daniel dan Yusuf di masa yang lalu Tuhan, kami percaya Engkau juga yang akan menyertai kami hari-hari ini Tuhan Yesus. Menghadapi hari-hari di akhir zaman ini Tuhan. Berjalanlah bersama-sama dengan kami Tuhan Yesus. Kami butuh Engkau Tuhan. Kami perlu Engkau Roh Kudus. Di dalam setiap langkah hidup kami Tuhan, kami perlu Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pagi hari ini. Ajar kami Tuhan untuk hidup selalu takut akan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sungguh diberkati oleh firman-Mu pagi hari ini Tuhan. Kami percaya kami telah dikuatkan oleh firman-Mu pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Terus pimpin langkah umat-Mu, milik-Mu, jemaat-Mu Tuhan. Takut Tuhan, penuh dengan pengetahuan tentang Engkau, tentang hati-Mu. Dan Tuhan penuh dengan hikmat-Mu. Terima kasih Bapa. Sekarang saudaraku yang dikasih Kristus, kita pulang dengan bawa berkat Allah Bapa, kasih sayang Yesus Kristus, dan persekutuan di dalam Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hari ini sampai Maranatha, Tuhan datang yang kedua kali. Haleluya. Semua yang percaya katakan amin.